Yang menarik lagi ketika masyarakat mengetahui itu banyak menyampaikan kepada kami, baik itu lewat WA secara pribadi maupun tadi media sosial menyampaikan, Gus, suara jenengan sudah mencukupi itu untuk menjadi calon gubernur. Saya mohon maju kepada calon gubernur. Saya sampaikan, ya itu tergantung masyarakat. Saya sampaikan kepada masyarakat lagi. Dan tentu ini harus kita lalui nih untuk menuju ke pilgub, baik itu gubernur atau wakil gubernur. Saya harus punya partai, Pak. Danang. Terlepas dari itu, saya juga harus punya dukungan. Nah, ini yang saya sampaikan kepada masyarakat, saya jelaskan. Ya, kalau nanti parpol menyetujui, mengusulkan nama saya, baik itu menjadi gubernur atau wakil gubernur, kan tahapan ini masih dibahas. Orang masih membahas, tapi belum sampai ke tahap siapa nih, masih ya sonding-sonding seperti itu kan. Juga masyarakat, seandainya nantinya partai politik itu tidak mengusulkan, apakah masyarakat juga mau mengusulkan saya? Artinya bertanggung jawab, kita kerjasama juga dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan program yang kami beri judul Gubernur Jawa Tengah 2024-2029. Selain akan kita tayangkan, juga kita rencanakan untuk bisa dibukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang saya kira sangat relevan. Beliau adalah Haji Tad Yassin Maimun, yang merupakan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah, Pak Bambang. Ya. Baik. Gus Yassin ini lahir di Rembang, 2 Juli 1983. Menyelesaikan pendidikan madrasah di Rembang dan melanjutkan kuliah di Universitas Ahmad Kaptar di Damaskus. Awal karir politik pernah menjadi Wakil Ketua DPW PPP Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah, pernah menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, dan kemudian menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Gus, apa saja kesan dan kenangan ketika menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 sampai 2023? Terima kasih Pak Bambang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas program yang sangat menarik ini. Jadi memang kita harus memulai karena tahapan nantinya pilkada serentak di Indonesia yang akan dilaksanakan di tahun ini, tepatnya mungkin masih dalam pembahasan ya, apakah di bulan September atau November atau mungkin Oktober, jadi masih pembahasan. Dan kita tunggu hasil dari pengumuman nanti dari KPU kapan akan dilaksanakan tahapan-tahapannya yang akan diumumkan oleh KPU Pusat. Dan tentu tadi menyinggung terkait dengan Wakil Gubernur selama 5 tahun saya menjabat mendampingi Mas Ganjar Pranowo untuk memimpin di Jawa Tengah, tentu banyak kesan. Yang pertama adalah masyarakat Jawa Tengah yang sangat familiar dengan semua masyarakat, baik itu masyarakat Jawa Tengah sendiri maupun pendatang, baik pendatang yang tinggal di Jawa Tengah maupun yang hanya melakukan kunjungan wisata, kunjungan kerja, dan yang sebagainya. Artinya masyarakat welcome betul terhadap orang luar, dan menunjukkan bahwa orang Jawa Tengah ini yang memiliki budi pekerti yang baik, nguwong kewong, menyambut tamu dan sebagainya.
Sehingga alhamdulillah 5 tahun menjabat wakil gubernur, kami hampir tidak mendapati permasalahan-permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Walaupun ada beberapa kendala yang tentu itu juga menjadi ya senilah kehidupan memimpin Jawa Tengah. Dan yang paling terkesan adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan masyarakat menerima dengan baik dengan apa ya kepemimpinan kami di selama 5 tahun itu mendapatkan respon yang baik. Terbukti kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah yang kemarin memberikan dukungan support terhadap pencalonan saya di DPD pada pemilu 2024 ini, Mbak. Ya, baik. Nah, mungkin apakah bisa dikemukakan, Gus Yassin, menurut Gus Yassin selama hampir 5 tahun menjadi wagub, apa yang sempat ditangani dan hasilnya cukup baik? Ya banyak ya permasalahan-permasalahan yang kami tangani, dan tentu pemerintahan pada tahun periode 2018-2024, walaupun saya tidak pernah memimpin sebelumnya, artinya menjadi gubernur atau wakil gubernur atau menjadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, tetapi saya merasakan ini ada yang berbeda. Karena di tahun 2018 periode 2018-2023 ini kan ada COVID ya, yang Oh, menyibukkan bukan hanya negara kita saja, bukan hanya Jawa Tengah saja, tetapi seluruh dunia. ya, Dan ini capaian yang saya rasa menjadi catatan penting buat nantinya sejarah kepada anak cucu kita, bagaimana kita menangani masyarakat, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan budaya sosial, yang tentu itu juga akan mempengaruhi, karena dengan adanya COVID kita ketahui yang dulunya Zoom itu menjadi ya, suatu yang sulit, dengan adanya COVID semakin melancar dan saat ini menjadi media silaturahim, menjadi media rapat dan sebagainya. Artinya ini satu langkah yang baik, dan tentu itu harus ditopang dengan penanganan-penanganan program-program yang baik seperti Jogo Tonggo yang turunannya ada Jogo Santri, ada Jogo Pegiai, ada Jogo ya. Sekolah, ada Jogo Lingkungan dan sebagainya itu. Dan itu diapresiasi, itu bagian dari local wisdom warga Jawa Tengah yang tepos liro, memikirkan tetangga, kedekatan dengan tetangga, keakraban kekeluargaan masyarakat, itu yang menjadi pedoman kita, pijakan kita untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19 sehingga turunannya adalah Jogo Tonggo tadi. Dan itu diapresiasi bukan hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah di luar Jawa Tengah, juga diapresiasi oleh beberapa negara seperti Belanda, seperti negara-negara yang lain datang ke Jawa Tengah khusus untuk belajar bagaimana penanganan COVID-19. Itu yang saya rasakan betul. Dan tentu untuk menciptakan program tersebut, ya ada musyawarah, ada diskusi, ada ya diskusi-diskusi menarik ya, seperti waktu itu saya dengan Mas Ganjar, yang mana kita pemerintah Pemprov itu kan tangan panjang dari pemerintah pusat. Artinya yang membuat kebijakan pertama itu tentu pemerintah pusat. Membuat aturan kisi-kisinya, aturan-aturannya yang mana itu belum bisa waktu awal-awal COVID dilaksanakan di daerah manapun saya rasa. Karena harus isolasi terpusat, sementara COVID belum kita ketahui untuk ruangan isolasi terpusatnya di mana, sehingga kita tahu kejadian bombastis di Jawa Tengah ada di Kabupaten Kudus yang begitu banyak Ya. warga yang meninggal hampir tiap menit, mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana kewalahannya kita semua dibantu oleh TNI Polri untuk mengevaluasi permasalahan-permasalahan, itu menunjukkan bahwa kita nggak siap dengan adanya isolasi terpusat. Sehingga waktu itu saya punya ide menyampaikan ke Mas Ganjar, Mas, kita nggak bisa deh melaksanakan ini karena
ruangan mana yang mau kita pakai, fasilitas apa yang sudah ada di ruang isolasi itu. Sehingga kami menerapkan Jogotongo itu untuk melaporkan kalau ada yang terpapar COVID-19 harus melaporkan kepada ke jenjang pemerintahan mulai dari bawah tingkat RT, tingkat RW, lalu tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Ya. Sehingga ini perlu kita bahas, muncullah Jogotongo itu. Diskusi itu panjang. Ya, Ada beberapa juga program-program terkait pembangunan, termasuk pembangunan ya. ya. Kami senang dengan kepemimpinan 5 tahun yang lalu, nomor WA saya banyak masyarakat yang tahu, sehingga saya banyak mengetahui permasalahan-permasalahan di bawah, baik itu pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan pendukung infrastruktur jalan, itu dilaporkan secara langsung kepada saya. Ya, itulah tugasnya pemimpin ya, tinggal mengkoordinasikan aja kepada dinas-dinas terkait sehingga permasalahan itu bisa kita selesaikan, dan ini komitmen kita dipimpin oleh Mas Ganjar untuk menanggulangi aduan masyarakat 24 jam harus ada penanganan minimal. Kalau ada aduan kita langsung sidak di daerah-daerah, dan itu diapresiasi oleh masyarakat Jawa Tengah khususnya untuk jalan-jalan Pemprov. Yang lebih lanjutnya, karena background saya tentu masyarakat sudah tahu, koalisi di Jawa Tengah 2018-2023 itu adalah koalisi nasionalis religius, sehingga saya harus menunjukkan sisi religi saya dengan memberikan program terhadap seluruh agama. Kita memberikan ya tali asih lah, kalau disebut di programnya itu adalah insentif buat guru agama. Kita laksanakan itu, alhamdulillah selama 5 tahun, bahkan di tahun ini selama walaupun kita sudah tidak menjabat, masih ada program itu untuk tali asih kepada guru-guru agama. Baik Gus, luar biasa. Nah, sekarang kalau menurut Gus Yassin, masalah apa yang memang tidak mudah untuk diatasi, bahkan sampai sekarang pun masih menjadi PR yang harus dikerjakan oleh pemimpin nanti berikutnya di Jawa Tengah? Iya, permasalahan yang masih menjadi kendala dan intern pemimpin ke depan ya, adalah kemiskinan di Jawa Tengah, yang mana pemerintah pusat waktu itu dan sampai sekarang menargetkan bahwa angka kemiskinan itu harus ditekan. Yang ada hubungannya bukan hanya kemiskinan saja, ada stunting, ada perbaikan gizi buruk, penanganan gizi buruk, dan macam-macam itu yang terkait dengan penanganan kemiskinan. Nah, ini yang masih perlu kita koordinasikan lagi, perlu lagi pendataan. Maka menurut saya ini masih menjadi isu strategis untuk 5 tahun ke depan, mungkin bahkan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, rencana RPJMD ya, jangka menengah, jangka panjang itu masih butuh itu, karena bagaimanapun juga kita masih banyak aduan ini, Pak Bambang, Ya. terkait penanganan kemiskinan ini. Masih banyak loh yang belum tepat sasaran, orang-orang yang mampu masih mendapatkan BLT dan lain sebagainya, bantuan sosial itu masih menerima. Ya. Nah, ini yang perlu kita koordinasikan sampai ke bawah, bagaimana menyadarkan masyarakat. Gus Yassin cukup banyak yang sudah ditangani ketika menjadi wakil gubernur. Tapi kalau nggak salah mundur di tengah jalan karena mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Kenapa, Gus? Jadi gini ya, kita sebagai warga negara yang baik, ya walaupun aturan itu bisa kita, ya biasalah di politik itu kan, di otak-atik itu bisa, tapi saya ingin memberanikan diri ketika tahapan pencalonan DPD itu berbeda dengan legislatif yang ditangani oleh parpol ya. Kalau parpol itu kan yang menangani kan partai. Kalau DPD ini kan benar-benar kita yang menangani, bagaimana kita mendapatkan dukungan dari masyarakat, mengumpulkan KTP, persyaratan dan sebagainya.
Ternyata setelah di tengah jalan saya membaca, oh, ternyata menjadi salah satu syarat memiliki jabatan di pemerintahan, di jabatan partai politik. Nah, itu harus mengundurkan diri. Maka saya memberanikan diri karena saya sudah mengambil sikap menentukan arah 5 tahun ke depan ya waktu itu ya. Dan ada aturan itu walaupun sebenarnya itu pasti perlu direvisi aturan itu. Karena ada yang mengatakan masa akhir untuk jabatan itu paling lambat itu adalah 1 hari sebelum penetapan calon. Nah, waktu itu saya masih menjabat. Saya tanyakan kepada KPU, gimana nasib seperti saya ini? Kan tahapan pemilu itu di bulan September, Oktober ya. Pemutusan itu Oktober, bahkan sampai kemarin itu sampai di bulan November, awal November. Artinya kan saya harus selesai sudah sebenarnya tanggal 5 selesai. Artinya nggak perlu itu mengundurkan diri. Karena saya melayangkan surat pengunduran diri. Dan itu juga berjenjang. Mulai saya laporkan ke Pak Ganjar dulu, waktu itu menjadi pimpinan saya, jadi gubernur saya. Lalu saya surat itu juga harus ditangani di DPRD, disetujui DPRD, lalu tahapannya sebelumnya itu harus masuk ke kantor gubernur dulu, dilayangkan lagi. Lalu nanti sampai ke pusat itu tahapan-tahapan itu saya laksanakan semuanya. Dan alhamdulillah menjadi pertimbangan-pertimbangan mungkin dari Kementerian Dalam Negeri ya, sebuah kasus seperti itu sehingga akhirnya surat pemberhentian saya pengunduran diri saya itu belum selesai sampai surat pemberhentian itu jabatan saya sudah selesai dulu. Jadi kemarin eh, akhirnya ya saya tetap sampai sempurna 5 tahun memimpin Jawa Tengah. Gitu. Nah, menarik Gus Yassin ya. Nah, sekarang kelihatannya setelah Pileg dan Pilpres ini selesai, orang sudah mulai berpikir mengenai pilkada, termasuk Ya, Pilgub untuk Jawa Tengah. Nah, dari betul. nama-nama yang muncul itu salah satu yang mulai disebut-sebut adalah Gus Yassin. Nah, sekarang bagaimana pendapat Gus Yassin sendiri? Apakah tetap terus di DPD RI atau nanti juga mempertimbangkan untuk kembali ke Jawa Tengah? Ya, sebelum saya menjawab kepada jenjang keputusan saya, apakah nanti saya memilih DPD atau gubernur, yang paling perlu saya sampaikan dulu adalah masyarakat Jawa Tengah nih. Masyarakat Jawa Tengah setelah memilih pertama menyampaikan baik itu secara langsung WA ke nomor saya, ada yang lewat media sosial saya, baik itu Instagram, baik itu Facebook, menyampaikan Gus, saya sudah memberikan amanat ya DPT-nya, paling enggak keluarga, ada yang menyampaikan saya membawa rombongan, tetangga-tetangga saya, membawa jamaah saya, membawa ini, banyaklah ya Ya, masukan-masukan itu. ya, Dan yang paling menarik setelah mereka menyampaikan itu, selang beberapa hari ada penghitungan quick count, ada real count yang saat ini diumumkan oleh KPU lewat Sirekap. Mereka mengetahui dan membaca. Ternyata nama Tadji Yassin sampai detik ini masih mencongol di urutan pertama di Jawa Tengah. ya. Di hitungan kami di posko kami juga penghitungannya bahkan lebih signifikan dari Sirekap. Kalau di Sirekap itu saya mendapatkan suara 2,7 sekian juta, kalau di data di posko kami ada 3,5 juta sekian. Kita ingin pengawalan KPU, walaupun disampaikan bahwa saya ini menjadi number pertama sampai detik ini, saya juga punya tanggung jawab, tidak semena-mena langsung saya euforia saja. Enggak, saya juga harus menyampaikan kepada tim saya untuk dikawal Ya. dan perlu ada pelurusan-pelurusan gitu lah. Pelurusan-pelurusan untuk tahapan-tahapan pemilu, baik itu Pilpres maupun Pileg maupun DPD ini. Nah, ini yang saat ini kita kawal. Yang menarik lagi ketika masyarakat mengetahui itu banyak menyampaikan kepada kami, baik itu lewat WA secara pribadi maupun tadi media sosial menyampaikan, Gus, suara jenengan sudah mencukupi itu untuk menjadi calon gubernur. Saya mohon maju kepada calon gubernur. Saya sampaikan, ya itu tergantung masyarakat. Saya sampaikan kepada masyarakat lagi. Saya Ya. sampaikan kepada masyarakat bahwa jalur untuk menuju pilgub itu kan banyak. Ada jalur independen, ada jalur dari diusulkan partai politik. Ya. Nah, karena saya DPD, ada syarat lagi nih.
selain tadi harus tidak punya jabatan yang saya sampaikan juga, harus keluar dari jabatan struktur partai. Sehingga saat itu saya sudah tidak menjabat lagi sebagai pengurus parpol. Walaupun mungkin masih ya dianggap dari bagian dari Partai Persatuan Pembangunan gitu kan. Ya, ya, Dan karena itu adalah partai saya, dari karir politik saya ucapkan juga terima kasih kepada P3 dan kepada partai-partai pengusung saya waktu Pilgub, sehingga nama saya saat ini muncul. Saya ucapkan terima kasih kerjasamanya semuanya. Dan tentu ini harus kita lalui nih untuk menuju ke Pilgub, baik itu gubernur atau wakil gubernur. ya. Saya harus punya partai, Pak Danang. Hmm, Sementara orang mengetahui saya dari partai P3 nih. Dan partai ya. P3 ini masih jadi pembahasan nih. Lolos nggak ya? Lolos nggak ya? Tapi saya yakin lah, insya Allah lolos lah ya. Ya, ya. Tapi itu terlepas dari itu, saya juga harus punya dukungan. Nah ini yang saya sampaikan kepada masyarakat, saya jelaskan. Ya kalau nanti parpol menyetujui, mengusulkan nama saya, baik itu menjadi gubernur atau wakil gubernur, kan tahapan ini masih dibahas. Orang masih membahas, tapi belum sampai ke tahap siapa nih. Masih ya sonding-sonding seperti itu kan. Juga masyarakat, seandainya nantinya partai politik itu tidak mengusulkan, apakah masyarakat juga mau mengusulkan saya? Artinya bertanggung jawab, kita kerjasama juga dong. Kalau kita mau maju independen, mereka mau nggak membantu saya untuk mengumpulkan beberapa KTP menjadi persyaratan? Saya belum membaca itu kan. Nah ini saya serahkan kepada masyarakat. Yang Ya, intinya di diri ya, saya ingin bermanfaat kok untuk masyarakat, ya. untuk umat, sehingga apapun dimanapun, insya Allah akan selalu senantiasa itu menjadi pegangan saya, harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Baik Gus, kalau melihat apa yang dikemukakan Gus Yassin tadi, bukan tidak mungkin, artinya punya kemungkinan dan mungkin Ya. kemungkinan besar juga bahwa Gus Yassin bersedia untuk nyalon gitu ya. Nah, yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah karena waktu. Jadi Ya. waktunya ini memang nggak harus sekarang, apalagi kalau ada apa ya, persiapan untuk calon independen. Jadi memang harus sejak sekarang gitu, harus dimulai. Kalau menurut pendapat saya, Ya. kalau pencalonan independennya kuat, ya banyak dukungan, itu pasti partai akan menyusul itu dukungan itu. Mudah-mudahan Ya. itu. Nah, Gus, kalau menurut Gus Yassin, sebenarnya pemimpin seperti apa yang diperlukan Jawa Tengah 5 tahun ke depan? Karena 5 tahun kemarin saya Ya, sudah terlibat di Pemprov, saya membaca dan saya melihat banyak permasalahan selama 5 tahun yang menimpa di berbagai Pemda, baik itu di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah maupun yang ada di luar dari Jawa Tengah, yang ya mohon maaf ya, semoga aja tidak terjadi ada penanganan-penanganan kasus yang kaitannya dengan KPK. Termasuk di Jawa Tengah kemarin ada kasus di Kabupaten Pemalang, ada di kabupaten yang lain juga kasus di Jawa Tengah seperti Kabupaten Kudus, itu menjadi catatan kami. Dan alhamdulillah saya merasakan di 5 tahun terakhir, 5 tahun kemarin, selama menjabat di wakil gubernur, saya merasakan itu bisa kita tekan. Artinya apa? Program yang saat ini sudah kita bangun, dibangun oleh Mas Ganjar, saya mengikuti, mendampingi beliau, dibangun bagaimana tahapan-tahapan seleksi, baik itu seleksi menjadi kepala dinas, penerimaan PNS, itu sangat-sangat bersih ya menurut saya. Dan kami selama 5 tahun juga tidak pernah memberikan target-target untuk, mohon maaf, finansial terhadap membebani kepada kepala dinas. Ini sangat baik dan ini harus kita lakukan. Dan kemarin juga banyak kepala-kepala dinas maupun pegawai-pegawai kami yang mengucapkan terima kasih selama 5 tahun terakhir ini dengan Mas Ganjar memimpin Jawa Tengah, itu disampaikan apresiasi itu terhadap kami. Dan mereka juga berharap
kami masih bisa bergabung dengan berjalannya pemerintahan di Jawa Tengah khususnya. Nah, ini yang perlu kita pertahankan. Nah, saya berharap sih pemimpin yang nantinya memimpin Jawa Tengah, tolong dong kondisi yang sudah baik ini, hubungan dengan KPK, dengan BPK yang sudah baik, dengan tetangga sebelah kita mengatakan, yaitu kehakiman di depan kantor kita baik, itu tolong itu dikawal betul, dilanjutkan lagi. Kalau bisa ditingkatkan lagi sampai ke tingkat bawah. Nah, ini yang masih menjadi catatan untuk memimpin ke depan. Dan tentu tadi yang saya sampaikan untuk kemiskinan, tolong ini dipikirkan lagi. Sehingga saya punya harapan, mengharap pemimpin Jawa Tengah ke depan benar-benar memikirkan masyarakat, bukan kelompok yang mendukung kita, tapi secara keseluruhan masyarakat Jawa Tengah. Itu yang menjadi harapan saya untuk pemimpin Jawa Tengah ke depan. Dan mungkin bukan hanya Jawa Tengah, tapi juga seluruh Indonesia. Baik, Gus. Yang menarik kan kita baru saja mengikuti pelaksanaan Pilpres, kemudian juga Pileg, yang walaupun belum formal, hasilnya sudah bisa kita raba-raba lah kira-kira seperti Ya, apa. Nah, menurut Gus Yassin itu berpengaruh apa enggak, atau berpengaruh sangat kuat terhadap proses pemilihan pilkada pada umumnya, khususnya Pilgub di Jawa Tengah. ya, kalau komposisi pasti akan mempengaruhi ya. Dengan saat ini Jawa Tengah khususnya dengan munculnya banyak partai-partai politik yang suaranya meningkat ya. Ya. Seperti partainya Pak Bambang itu yang di Golkar juga meningkat kan di Jawa Tengah. Saya melihat kan seperti itu, artinya juga memiliki peluang. Dan ini juga nantinya saya yakin bahwa partai politik itu mempengaruhi betul terhadap pilkada yang akan kita lakukan serentak di Nusantara, termasuk Jawa Tengah. Nah, ini saya melihat juga partai-partai politik sudah mulai memikirkan koalisinya mau bagaimana nih. Apakah mau melanjutkan nasionalis religius di Jawa Tengah atau koalisi-koalisi yang ada di Jawa Tengah ini berpengaruh. Kalau dulu saya melihat tahapan-tahapan, mohon maaf ini tahapan-tahapan pilkada ya, karena saya menjadi tadi disampaikan pernah menjabat sebagai salah satu ketua pengurus wilayah Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Tengah. Saya melihat dua kali tahapan. Yang pertama adalah pencalonan Mas Ganjar pertama, yang kedua tentu saya juga mengikutinya. Fenomena itu banyak partai politik waktu itu menunggu hasil dari keputusan PDI. Nah, saya melihat di pilkada tahun depan ini itu fenomenanya akan berbeda. Banyak partai-partai yang saat ini juga firm, artinya PD, bisa nih mencalonkan diri nih dengan tentu tadi pembahasan koalisi-koalisi ya dengan beberapa partai politik yang ada di Jawa Tengah komposisinya bagaimana. Nah, ini fenomena ini yang saya berharap dampaknya ke depannya yang banyak orang mengatakan bahwa politik maharnya itu mahal, saya rasa ini nggak begitu ya. Saya berharap sih seperti itu karena partai politik saat ini memikirkan bagaimana membesarkan partainya masing-masing, sehingga mencoba untuk membuka peluang-peluang itu, termasuk ya partai P3 sendiri, khususnya juga partai-partai yang teratas di Jawa Tengah, ada PDI Perjuangan, ada PKB, ada Golkar, ada Gerindra, itu pasti mempengaruhi koalisi yang akan datang. Oke. Gus, sekarang mulai bermunculan calon-calon atau yang dicalonkan, termasuk dari kalangan Ya, generasi muda. Nah, menurut Gus ya. Yassin seperti apa ini kira-kira? Apakah akan lebih semarak, lebih ramai, ya lebih banyak calon yang ingin maju di Pilgub? Kalau saya melihat saat ini calon yang muncul memang relatif muda-muda ya. Artinya banyak generasi muda karena memang sebelumnya di Jawa Tengah sendiri banyak kalangan muda-muda termasuk Pak Hendi wali kota waktu itu, terus ada Mas Diko yang saat ini juga muncul namanya, dan beberapa sederet nama-nama yang muda-muda dan ditopang lagi karena Jawa Tengah ini kebetulan incumbent-nya kan nggak ada kecuali saya kalau nanti maju Pak. Ya,
kalau itu dikatakan incumbent, saya rasa tidak ya, karena saya saat ini juga sudah tidak menjabat, gitu Ya. ya. Artinya ini memang newcomer semua yang akan memimpin di Jawa Tengah ini. Dan nama-nama yang muncul juga saya rasa memiliki kapasitas yang ya kekuatan masing-masing lah ya. Saya berharap ini nanti di Pilkada Jawa Tengah harus membuat role model kepemimpinan di Nusantara ini. Misal nanti siapa saja yang akan muncul ini ada komitmen deh. Misal nanti saling mendukung, kita adu apa program kerja, kita mengedepankan bagaimana pembangunan bersama-sama pembangunan Jawa Tengah. Nah, ini yang harus kita munculkan lagi. Dan saya yakin untuk pemimpin di Jawa Tengah ke depan itu dipimpin oleh anak muda karena memang yang muncul kebanyakan mayoritas saat ini anak-anak muda. Iya. Nah, terakhir Gus, Ya. kalau menurut Gus Yassin, apa yang bisa disarankan kepada masyarakat, karena pada akhirnya yang akan memilih adalah masyarakat itu sendiri. Bagaimana tip-tip atau saran untuk mencari pemimpin yang baik yang dibutuhkan? Silakan. Ya, yang pertama tentu satu program ya untuk ke depan bagaimana Jawa Tengah lebih maju lagi. Dan yang kedua, kita harus melihat track record para calon yang akan memimpin di Jawa Tengah ini. Apa yang sudah dilakukan di Jawa Tengah? Apa yang sudah diberikan sumbangsih kepada masyarakat Jawa Tengah ini juga menjadi satu apa menjadi satu pondasi untuk memilih yang tadi disampaikan Pak Bambang. Yang ketiga, tentu kita harus melihat juga karena Jawa Tengah ini adalah masyarakat yang berkebudayaan. Kalau orang bermasyarakat kebudayaan, tentu religi ini juga harus muncul. Karena bagaimanapun juga Jawa Tengah kita bisa mengetahui keakraban sosial masyarakat Jawa Tengah itu dipengaruhi oleh keagamaan. Baik itu agama Islam, baik itu agama Buddha, Katolik, Kristiani, dan sebagainya agama-agama yang lain, itu memengaruhi kebudayaan kita dan kehidupan bermasyarakat kita. Nah ini saya nitip, tolong deh yang nanti akan kita pilih ini benar-benar dilihat dari tadi. Walaupun kalau di dalam agama adalah kriteria itu, tapi kan saya nggak mau bicara itu karena negara kita ini tidak hanya satu agama, tapi bermacam agama. Baik Gus, terima kasih sekali. Sama-sama Pak. Haji Tad Yassin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023, yang telah menyampaikan berbagai pengalaman dan harapannya ke depan, dan lebih khusus lagi adalah kesediaannya kalau masyarakat Jawa Tengah menghendaki untuk dicalonkan sebagai gubernur, apakah melalui dukungan partai politik atau independen. Ya, mudah-mudahan semua prosesnya lancar dan Amin. sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.